Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Venesia dengan MPM 2151103 dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata, di sini saya akan menganalisis sebuah surat keputusan, yaitu Surat Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat nomor 670 tahun 2020. Surat keputusan ini saya ambil dari website putusan.mahkamah-agung.go.id. Jadi surat keputusan ini merupakan original yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk link sudah saya cantumkan di description box di bawah ini. Perkara ini tentunya berkaitan dengan hukum perdata, namun lebih spesifiknya dia lebih ke wan prestasi dalam perjanjian. Sebelumnya kita kenali dulu para pihaknya. Ada tergugat dan penggugat. Penggugatnya adalah Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan SH.MH. Dalam hal ini dia memberikan kuasa kepada Agus Supriyadi SH dan Ebit Pardede SH. Untuk tergugatnya ada dua. Yang pertama adalah PT Krevis Teks Jaya sebagai tergugat 1 dan PT Hyundai Indonesia sebagai tergugat 2. Dalam hal ini para tergugat memberikan kuasa kepada Maulana Rida SH, Nicholas R.E. Harahap SH, dan Syed Mahathir SH mengenai kasus posisi atau urutan peristiwa terkait dengan perkara. Pada tanggal 22 bulan September 2018, para penggugat dan tergugat itu telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Perjanjiannya itu adalah perjanjian jasa konsultan hukum yang berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut disepakati besarnya nilai total legal fee yang harus dibayarkan dari penggugat kepada tergugat itu adalah sebesar Rp22.500.000 per bulannya, di mana tergugat 1 itu memiliki kewajiban sebesar Rp15 juta per bulan dan tergugat 2 itu memiliki kewajiban sebesar Rp7.500.000. Proses pembayarannya itu dilakukan setelah tergugat itu menerima invoice dari penggugat dan kemudian pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening penggugat. Selama menjadi konsultan dari para tergugat, penggugat itu telah melakukan banyak pekerjaan untuk para tergugat, diantaranya ada penanganan perselisihan industrial pada tahun 2018, ada penanganan kasus wan prestasi salah satu mitra tergugat 1 di tahun 2018, kemudian ada penanganan kasus pencurian yang terjadi pada tergugat 2. Seluruh perkara ini telah diselesaikan dan tanpa membebani para tergugat dengan biaya success fee dan telah dilaporkan juga penyelesaiannya kepada para tergugat. Selanjutnya, penggugat juga diwakilkan oleh saudara Johannes Darta Pakpahan SH. Setiap minggunya itu datang ke tempat tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengerjakan pekerjaannya itu seperti manajer HRG dan manajer produksi. Dengan kata lain, penggugat ini telah melakukan pekerjaannya melebihi kapasitasnya sebagai konsultan hukum. Kemudian pada bulan Juni, para tergugat itu meminta keringanan pembayaran kepada penggugat dengan alasan bahwa para tergugat ini mengalami dampak dari COVID-19 yang mengakibatkan turunnya produktivitas para tergugat. Penggugat pun merasa mengerti kesulitan yang sedang dialami oleh para tergugat dan oleh karena itu penggugat ini menyetujui permohonan para tergugat dan memberikan potongan kepada tergugat 2 berupa pembebasan biaya legal fee selama 3 bulan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Selanjutnya, melalui surat pada tanggal 12 Agustus 2020, para tergugat ini menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan perjanjian kerjasamanya dengan alasan kondisi keuangan. Dan para tergugat ini kembali lagi menyatakan keinginannya untuk memutuskan perjanjian kerjasamanya melalui surat juga pada tanggal 31 Agustus 2020. Terhadap hal tersebut, penggugat pun memberikan jawaban melalui surat juga perihal perjanjian jasa konsultan hukum pada tanggal 28 September 2020 yang intinya meminta para tergugat itu untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang telah tertunggak dulu, barulah dibahas dan dirundingkan penyelesaian perjanjian kerjasama yang para tergugat inginkan.
Para tergugat pun membalas surat penggugat melalui surat pada tanggal 8 Oktober 2020 yang intinya itu mereka itu tetap ingin memutuskan perjanjian kerjasamanya secara sepihak dan baru bersedia membayar tunggakan kewajibannya setelah pemutusannya itu telah disepakati. Berikut adalah isi gugatan dari pihak penggugat. Berdasarkan kasus posisi yang telah saya jelaskan tadi, bisa dibilang bahwa tergugat ini melakukan ingkar janji terhadap pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian jasa konsultan hukum yang telah mereka sepakati sebelumnya, yaitu pada pasal 2 ayat 1, di mana saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa para pihak itu sepakat bahwa legal fee yang harus mereka bayar itu per bulannya adalah sebesar Rp22.500.000 ke penggugat, ke si penggugat, dan tergugat 1 itu harus bayar berapa per bulan dan tergugat 2 itu harus bayar berapa per bulan. Nah, mereka ini, tergugat ini telah mengingkari janjinya pada pasal ini karena mereka tidak membayarnya. Kemudian pada pasal 3 ayat 1 bahwa legal fee itu dilaksanakan setiap 1 bulan setelah pihak pertama menerima invoice tagihan dari pihak kedua. Nah, mereka juga melanggar ini dan ayat keduanya yaitu pihak pertama melakukan pembayaran sebagaimana harus seperti ini. Mereka telah melanggar pasal 3 ini ayat 1 dan ayat 2 ini karena mereka tidak membayar kewajibannya. Kemudian ada juga pemutusan perjanjian dalam pasal 7 ayat 1 di mana dapat melakukan pemutusan perjanjian apabila dalam waktu 2 bulan setelah perjanjian ini ditandatangani pihak kedua tidak atau belum memulai pekerjaannya. Kemudian yang kedua bisa secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan baru bisa dibatalkan secara sepihak pihak pertamanya. Nah, dari kasus posisi yang telah saya jelaskan tadi, para tergugat ini ingin memutuskan perjanjian sepihak berarti dia tidak mengikuti pasal 7 ini. Dia tidak memenuhi syarat dari pasal 7 ini. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa para tergugat ini melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Dasar pertimbangan hakim. Pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, kuasa hukum penggugat di muka persidangan itu mengajukan surat. Surat ini perihal permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan karena penggugat prinsipalnya itu telah meninggal dunia. Terhadap permohonan pencabutan tersebut, majelis hakim dengan memedomani dan menimbang ketentuan pasal 271 RV yang menyatakan penggugat itu dapat mencabut perkaranya asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Apabila dilakukan setelah diberikan jawaban, maka harus meminta persetujuan dari lawan dulu. Hakim telah menimbang bahwa dalam perkara ini proses pemeriksaan persidangan perkara ini itu telah masuk ke dalam acara pembuktian surat dari penggugat dan tergugat, sehingga menurut majelis hakim pencabutan perkara ini harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat. Pada persidangan hari Rabu tanggal 7 April 2021, kuasa hukum para tergugat di muka persidangan dia mengajukan surat ini perihal persetujuan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatannya dalam perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat sudah beralasan hukum untuk dikabulkan. Dan juga berdasarkan ketentuan pasal 272 RV, pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan itu berkewajiban membayar biaya perkara. Nah, oleh karena itu majelis hakim telah menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat itu kan dikabulkan. Maka dari itu berdasarkan ketentuan pasal 272 RV, maka kepada penggugat itu dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan yang nanti akan saya jelaskan. Amar putusan menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat. 2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2021 itu dicabut. Kemudian ketiga, memerintahkan kepada panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara perdata yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp520.000. Putusan ini ditinjau dari sifat putusannya, termasuk ke dalam putusan konstitutif atau konstitutif vonis. Konstitutif vonis adalah putusan yang amar putusannya itu menciptakan suatu keadaan hukum, seperti meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Kenapa saya bilang ini adalah konstitutif vonis? Karena sesuai dengan pengertiannya yaitu meniadakan. Dan di amar putusan ini yaitu mencabut gugatan penggugat. Oleh karena itu amar ini termasuk ke dalam putusan konstitutif. Baiklah, kita masuk ke analisa putusan. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih luas lagi mengenai wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat dari surat putusan yang telah saya ambil itu telah memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, kesepakatan. Nah, dalam kasus tersebut mereka tergugat dan penggugat telah sepakat untuk melakukan perjanjian jasa konsultan hukum. Kemudian kedua adalah cakap, dan semua pihak di dalam perjanjian tersebut telah cakap untuk mengadakan suatu perjanjian, tidak ada yang di bawah pengampuan. Kemudian yang ketiga adalah objek atau hal tertentu. Hal-hal tertentu di sini adalah objek di dalam putusan ini, di dalam perjanjian ini adalah konsultan hukum. Selanjutnya yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berarti apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dilihat dari hasil analisa terhadap pasal 1320 KUH Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan tergugat itu telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi ada kalanya pelaksanaan perjanjian itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki kedua belah pihak, di mana salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian dengan sempurna. Dalam hukum perikatan, hal ini dikenal dengan istilah cedera janji atau wan prestasi, seperti yang ada dalam kasus di mana kasus yang telah saya pilih ini, di mana saya katakan wan prestasi karena tadi telah melanggar pasal-pasal yang ada dalam perjanjian mereka. Tadi sudah saya jabarkan pasal-pasalnya apa. Kemudian ada lagi nih bahwa kan tadi tergugat ingin memutuskan perjanjian secara sepihak kan. Itu telah bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata, di mana bunyinya semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kemudian tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak. Namun tergugatnya ingin membatalkan secara sepihak. Ini telah ciri-ciri ini telah wan prestasi. Kemudian alasan penahanan pembayaran jasa konsultan oleh para penggugat secara sepihak itu merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena penggugat itu telah menunjukkan kerjasama dan iktikat baiknya dengan memberikan potongan. Tadi saya sudah jelaskan, memberikan potongan 3 bulan kepada tergugat kedua. Kemudian sehingga penggugat ini pada dasarnya sudah cukup mengerti dengan kondisi para tergugat. Nah, jadi tindakan tergugat berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, dia telah melanggar pasal-pasalnya apa saja dalam perjanjian tersebut. Kemudian saya ada tambahkan lagi bahwa berdasarkan hal tersebut tergugat ini telah melakukan wan prestasi. Namun tiba-tiba dalam persidangan penggugat ini meninggal dunia. Jadi kita kesampingkan dulu nih wan prestasi. Sekarang masalahnya adalah di pencabutan gugatan. Analisa saya terhadap putusan hakim ini, sebenarnya semuanya sudah oke menurut saya. Cuman ada satu yang menurut saya kurang pas, yaitu pada kuasa hukumnya yang mengajukan gugatan, pembatalan gugatan. Seharusnya
berdasarkan yang telah saya baca, yang telah saya ketahui, ketika penggugat telah meninggal dunia, seharusnya surat kuasa antara kuasa penggugat dan penggugat itu batal demi hukum. Tidak boleh. Jadi tidak boleh ada urusan lagi dengan kuasa hukum ini, tidak boleh ada urusan lagi dengan penggugat ini, dengan urusan-urusan penggugat. Nah, harusnya gugatan ini harusnya gugur aja, tidak ada pengajuan permohonan untuk dicabut gugatannya oleh si kuasa hukum. Itu saja yang menurut saya aneh sih, menurut saya kurang pas. Kemudian sebenarnya bisa, jika penggugat meninggal dunia, bisa disetujui oleh para ahli waris untuk melanjutkan perkara ini. Namun di surat keputusan di perkara ini tidak ada disebutkan mengenai ahli waris, jadi kita anggap saja bahwa tidak ada persetujuan dari ahli waris untuk melanjutkan perkara ini. Tapi balik lagi, menurut saya seharusnya gugatan ini harusnya gugur, bukan kuasa hukum yang memberikan surat permohonan pencabutan gugatan, karena kuasa hukumnya ini seharusnya sudah tidak ada lagi hubungan dengan penggugat, karena penggugat telah meninggal dunia dan secara otomatis, secara auto surat kuasa antara kuasa hukum penggugat dan penggugat itu sudah batal demi hukum, sudah tidak ada, sudah gugur. Seperti itu. Itu saja analisa saya mengenai surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 670. Dan apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, atau kesalahan dalam analisa saya mohon maaf, karena saya juga sedang belajar. Saya tutup dengan terima kasih, sampai jumpa.